atas lautku. Di sela libur melaut, para nelayan Pantai Batu Karas bersama kelompok sadar wisata Pantai Batu Karas bergotong royong bersih-bersih pantai sepanjang jalur pantai dari mulai pelelangan ikan Sang Hyang Kalang hingga tempat para wisatawan melakukan kegiatan renang dan surfing. Ini dilakukan sebagai upaya peduli sampah sebelum mereka melakukan Jumat curhat bareng Polres Pangandaran di TPI Sang Hyang Kalang pada tanggal 17 bulan Maret tahun 2023. Inilah kegiatan Jumat bersih yang dilangsungkan dengan kegiatan Jumat curhat nelayan Batu Karas dengan Polres Pangandaran di TPI Sang Hyang Kalang pada Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Kadang-kadang sebulan sekali dikerjakan oleh berapa orang ini di semua ini? Seharusnya seluruh nelayan ya dia udah. Harapan ke pemerintah Pangandaran seperti apa? Harapannya kayak diperhatikan oleh nelayan. Pangandaran, kota penuh cinta, berjuta kenangan. Polres Pangandaran, boleh Bapak catat atau nanti ditempel ya Pak Kasat, ditempel aja. Ini 0811 2442 110 0811 2442 110. Ini langsung terhubung dengan Bapak Kapolres nanti ya. Tapi pelaporannya yang betul, jangan pula hoax juga yang melaporkannya nanti. Kenapa Pak? Ada undang-undang ITE, informasi transaksi elektronika. Ketika membuat laporan yang tidak benar, membuat fitnah di dalam elektronika atau media sosial atau melalui perangkat yang tersambung dengan digitalisasi, maka ada sanksi hukumnya juga. Dan mudah Pak mencarinya. Saya sembunyi, saya habis WA dari sini, SMS dari sini, saya langsung berangkat ke Sukabumi atau ke Cigaung, Cianjur. Aduh, Pak, kecil itu nyari kayak gitu. Terendus semuanya, ya. Nah mungkin itu Pak, ya. Jadi kalau misalkan ada yang motornya ditangkap, tapi ada yang motornya ditangkap 2 hari di sana, kemudian keluar, padahal tahu motornya itu motor bodong atau motor sebelahan. Bapak cari tahu namanya, siapa yang ngurusnya di sana, ke siapa ngasih uangnya. Bila perlu pancing dari seorang Pak, saya punya duit Pak 3 juta. Boleh, ya, supaya tahu berarti orangnya itu aja. Kalau memang benar ada, orangnya pasti itu saja. Kalau yang lain, saya rasa tidak berat. Apalagi semacam kami, wah Pak, asal kita, wah udah habis Pak. Seberapa lah uang segitu itu? Hilang jabatannya, hilang, rugi besar, kan begitu. Itu oknumnya, saya yakin. Ya Pak ya, tidak usah ragu, boleh. Begitu mungkin Pak. Cukup. Ada yang sudah puas Pak Roni? Sudah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari nelayan Pak, ada di sini. Mungkin saya curhat di sini Pak, masalah keluhan nelayan khususnya ya Pak. Mungkin mudah-mudahan bisa dibantu lah. Saya itu masalah di urusan BBM Pak. BBM itu kalau saya mau beli ke sana itu kadang-kadang kalau harus pakai batuk ke dinas kelautan. Sedangkan di Bangkok itu kan nggak ketahuan Pak. Kadang-kadang saya itu ke pos
bensin itu ke sana itu. Jadi akibat nggak tahu kuota di barcode itu kadang-kadang oh ini udah habis gitu kan, saya pulang lagi. Padahal saya itu bukan untuk dijual belikan khusus untuk, kadang-kadang kan untuk melaut itu Pak. Kadang-kadang kan kalau di laut itu kan sistemnya nggak bisa direncanakan usahanya itu Pak. Kadang-kadang ada ikan secepatnya, kadang saya itu pernah beberapa kali punya keluhan seperti itu. Saya ada ikan nggak bisa pakai bensin, itu nggak bisa beli bensin, itu banyak keluhan yang saya rasakan gitu Pak. Oleh karena itu saya itu kan di sini ada suatu program yang kemarin mungkin dari data-data RN semuanya. Saya itu kan ada suatu program dari provinsi dan kemarin itu masalah surat kepemilikan kapal. Bagaimana kalau saya usulkan ini curhat Pak? Bagaimana seandainya udah datang itu surat kepemilikan kapal buat untuk ke pom bensin gitu Pak, supaya simple, jangan dulu ke lambat gitu Pak. Itu memang harus jiwa nelayan itu memang harusnya ada ikan pasti berangkat gitu Pak. Jangan nunggu dulu dipersulit itu. Kadang-kadang kalau tengah malam bisa gitu. Heran saya juga Pak. Kalau malam bisa gitu. Nah, jadi aturannya itu di pom bensin itu nggak baku gitu Pak. Makanya saya itu ingin ini suatu usulan khususnya untuk nelayan Pak, dan bukan untuk dijual belikan nelayan Pak gitu Pak. Kan itu ada tandanya nelayan itu Pak, tandanya itu dari tank gitu Pak. Tankinya itu kan kalau dulu itu kan ada aturan pakai tangki yang merah Pak. Jadi nggak pakai barcode juga, pakai tangki yang merah bisa gitu Pak. Jadi saya benar-benar ini khusus untuk nelayan, semuanya juga pasti mengalami keluhan seperti itu. Itu yang kedua mungkin Pak, ini namanya juga curhat ya Pak. Curhat ini juga. Yang kedua masalah perikanan Pak. Kami itu sebagai organisasi dan kami sebagai nelayan sebagai ikut campur di organisasi. Masalah keluhan di urusan baby. Baby itu memang saya juga pelaku Pak. Terus terang aja pelaku penangkapan. Kadang-kadang suka operasinya itu di daerah sana gitu. Nah cuman apakah ini hoak, apakah bukan gitu kan. Bakul terutama ya. Soalnya kenapa saya ngobrol seperti ini? Karena di sini itu kan nelayan itu banyak yang ngalah baby Pak, nangkap baby lah gitu. Jadi organisasi itu tersingkirkan Pak, merasa ditinggalkan untuk sementara ini. Ya mudah-mudahan enggak. Cuman kata bakul itu, saya terus terang aja gitu Pak. Ada sesuatu hal yang di belakang gitu Pak. Apakah itu benar, apakah tidak, itu memang apakah permainan bakul ngomong seperti itu ke nelayan, soalnya apa? Ya otomatis bakul itu tidak akan mengasih sesuatu kecuali mungkin perasaan saya pasti motong dari nelayan, pasti pakai hitung-hitungan bakul itu seperti itu, supaya organisasi itu saya itu tidak mau ditinggalkan untuk masa depannya Pak. Jadi organisasi sekarang itu udah payah, hampir-hampiran ancur-ancuran akibatnya Pak. Kalau baby kan nggak masuk produksi ke PPI Pak, memang itu udah ada dalam aturan, dilarang gitu kan, semua orang juga dilarang. Cuman kalau seandainya ada ikan mah nggak bakalan nangkap baby sebenarnya Pak. Ini daripada jadi kuli bangunan gini-gini dan nelayan pasti seandainya ada secara ekonomi kan boleh gitu ngambil. Mungkin saya juga terus terang Pak, saya juga di pengawasan, tapi saya itu pelaku menangkap baby daripada enggak, ini bingung saya juga gitu kan. Terus terang aja gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan siapa Pak? Pertanyaan yang cukup menyentuh dan cukup berani Komandan, berani dengan kejujurannya. Tidak masalah Pak. Terima kasih, izin. Ya, terima kasih Pak Dede. Gitu. 1.300 cc harus pakai barcode, apalagi yang 2.400 cc. Ini regulasi katanya untuk lebih tertib. Mungkin ini Pak Anang yang bisa menjelaskan, karena sehari-hari berkecimpung. Barangkali sudah ada contoh di Pangandaran atau tempat lain, termasuk masalah baby lobsternya. Pak Anang, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu pertanyaan tadi tentang pemberian bahan bakar. Yang kedua tentang bagi. Yang saya jawab satu persatu untuk pembelian BBM untuk apa? Sudah diatur. Tadi yang disebutkan tadi tujuan utamanya itu bahwa subsidi BBM tepat sasaran. Jadi yang nelayan, yang untuk industri itu tepat sasaran. Mana sih subsidi yang diberikan oleh nelayan? Begitu. Diaturlah waktu itu kita pernah rapat dengan Dinas Kelautan. Monggo silakan yang punya perahu, yang punya pas, kemarin termasuk yang pas STK-nya lah, kan? Kalau kapal itu namanya pas. Jadi STK-nya perahu didaftarkan oleh dinas satu persatu. Ini kapal Lembayung, pasnya atas nama Pak Dede. Berarti punya kartu dari dinas yang dikeluarkan oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten. Memang bagusnya di sini juga ada dinas banyak nanti, tapi akan saya sampaikan juga nanti keluar Pak Dede. Kalau nggak salah itu untuk satu kapal ya bisa membeli dengan ini kartunya sebulan sekali kan, itu diperpanjang lagi. Ini kartunya kapal saya sambil bawa tank maupun sambil bawa yang merah itu kan, BBM, karena pembawaan angkutan bahan bakar itu diatur juga oleh Pertamina. Tidak boleh menggunakan alat sembarang, mungkin jerigen atau yang lain itu diatur juga, apalagi kapasitas besar sampai tonan itu. Makanya diaturlah dalam sistemnya, transportasinya, terus jumlahnya sesuai dengan kelas tadi. Saya kira yang 5 GT dengan yang katil berbeda jaraknya. Yang 0 GT kalau nggak salah itu sampai 150 liter misalnya yang solar yang di sana yang 5 GT, di bawah 5 GT sehari. Berarti kalau kali 7 1 minggu kan dia berangkatnya 1 minggu sekali. Berangkat, nah itu 150 kali 7 dimasukkan di situ, dia berangkat pulang lagi, beli lagi. Kenapa nggak boleh sekaligus banyak? Nah itu makanya tadi sistem transportasinya yang diatur. Nanti akan saya koordinasikan kembali keluhan ini saya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta SPBU-nya, termasuk SPBU yang di kalau di sini SO ya, Julang ya. Nanti kita selesaikan kembali, kita duduk bareng lah, kita buka lagi. Saya kira kalau untuk aturan jumlahnya sudah paham semua kan. Ya, aku satu kali 1 tangki, nggak bakal 2 tangki. Ya kalau besok nggak ke laut mau beli lagi juga nggak apa-apa, beli aja gitu. Masih ada 1 kota 1 tangki. Itu untuk pembelian tadi Pak Dede. Satu udah paham ya Pak Dede? Nanti untuk perpanjangan berapa nggak ada masalah ya? Ya maksudnya gini Pak, kalau perpanjang nama itu saya juga udah ngerti Pak. Nggak masalah? Nggak masalah, jadi soalnya saya itu kan pingin seperti kendaraan Pak. Kan kita itu kan udah ada, kalau taruhlah punya perahu kapal sekarang gitu Pak. Ya. Jadi saya itu pingin pakai perahu kapal, jangan ada dari ke dinas lagi gitu Pak untuk memperpanjang gitu. Taruhlah perpanjangnya rada lama. Cukup 1 kali maksudnya. Sebulan sekali kan kita di nomor 11 kali gitu. Kalau 35 liter itu enggak itu Pak, BBM-nya habis kurang. Kan nelayan mah 1 tahun sekali lah buat gitu. Nah, itu. Minimal itu Pak kalau berangkat itu sampai 70 liter, 80 liter Pak. Kalau lagi musim ikan tongkol itu Pak. Ya. Kalau mendingan kalau Pak, karena hari Jumat Sabtu Minggu kan libur dinas gitu kan. Seandainya itu kehabisan di waktu itu akan banyak jadi masalah. Rekornya Iya, itu yang sering terjadi. Saya ada keluhan seperti itu Pak. Soalnya ikan menunggu 1 bulan sekali itu kadang-kadang tidak terasa.
Baru pakai 3 kali berangkat, enggak, karena bulan sekali lah. Karena kalau sebulan sekali, kalau yang jam berangkat ke sana, setiap hari kita berangkat terus. Dan dia berangkat lagi. Untuk agen perpanjangan yang BBM. Perpanjangan BBM itu pohon ada bulan sekali. Ini permudah gitu. Perpanjangan rekomendasinya bulan sekali. Baik, untung yang perpanjang bukan polisi UAS ya. Akan saya sampaikan intinya untuk perpanjangan gerbang pembelian BBM jangan dibatasi 1 bulan, minimal 3 bulan atau 6 bulan. Kalau setahun panjang ting, ya. 3 bulan juga cukup Pak. Nah, 3 bulan ya. Terjawab Pak Dede ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, baik. Terus yang kedua, masalah baby ini. Unik ini. Masalah baby, jangan main baby nanti satu dilarang oleh undang-undang, apapun bentuknya itu larangan, kita nggak bisa memperbolehkan. Saya juga nggak berani, tetap dilarang. Kedua, kenapa jadi karena anaknya udah diambil sehingga nilai jualnya beda dengan yang besar. Sabarlah sampai besar. Kalau sampai besar nilai jualnya tinggi. Coba kalau bisa nunggu sampai 3 bulan dari baby, dari 1 tadinya 15.000 bisa jadi 300.000 nilai jualnya. Sekarang udah nggak ada di Majipat, di itu sudah nggak ada, di Pangandaran udah jarang. Pak Akyu, saya pesan dari Akyu udah nggak ada. Oh, pesan lobster nggak ada. Di Mandasari nggak ada, karena dari anaknya udah diambilan. Terasa tidak terasa bahwa itu akan memutus rantai kehidupan lobster itu sendiri. Itu yakin, rasa nggak rasa. Kalau misalnya kenalan lebih kemandang bohong, dari dulu belum masak bumi, kurang senang kan? Karena baby bisa makan, jadi jangan pakai alasan tidak kenal baby tidak makan. Tadi itu udah ada yang atur. Kalau kita ikhtiar, saya yakin bahwa kita akan mendapatkan hasilnya. Tapi ya belum, tidak mencari kamar juga belum. Udah karena saya udah berangkat. Gimana mau cari ikan gede? Jaringannya sudah beda. Kalau di mana kita jaring 10 cm, juga jadi baby. Malah menang tongkol. Nah, itu masalah lebih yang dikeluhkan. Ya tadi yang dikeluhkan Pak Dede memang benar. Dari koperasi semenjak ada baby, nggak ada ikan yang dijual di sini. Kan baby tidak masuk registrasi, tidak ada distribusi ke koperasi, sehingga hasil dari koperasi itu juga menurun. Mau tidak mau disadari tidak sadari banyak merugikan. Dari sisi organisasi tidak masuk dalam distribusi pendapatan ikan. Mau tidak mau sekarang dari lobster jadi susah. Nilainya juga tidak nilai baby dengan nilai lobster saya yakin jauh berbeda. Kalau sabar 3 bulan, tadinya baby akan jadi lobster punya nilai tinggi. 10 jadi 10 lobster, ya udah kayak 3 juta. Cek kasarnya seperti begitu mungkin. Makanya saya selalu menghimbau dan menyarankan era di sini kan nggak ada di sini. Adanya saya pernah operasi di sini, pernah dulu ya. Bareng-bareng. Nah, bareng-bareng ya Pak Dede ya. Saya ambil jaringnya, saya ambil babynya di Cimanuk itu. Nah, habis itu dia main di tengah, benar tak? Jualan transportasi. Kalau pas kendaraan di sini, saya tangkap di sini, yakin itu, benar. Jadi sampai sekarang kan masih uji-ujian terus. Saya nggak bosan-bosan menghimbau karena rekan-rekan ini masih sama dengan saya, tolonglah. Udah, jangan ini. Saya mau saya ambil badannya, transaksinya di tengah, satu ke Tasik, satu ke Garut.
ujung-ujungnya terus. Ini juga nggak putus asa, berhubungan dengan asik, dengan baru seperti itu. Yang intinya mungkin simbiosis bahwa makanan itu sudah diatur dari kecil, itu untuk makannya lebih besar, kalau bisa kembali. Karena diputus, ikan layang dari kecil udah ditangkepin. Hanya bukan tanpa layaknya. Layaknya aja. Nanti kita dapat BBM, nanti akan saya komunikasikan dengan Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Pangandaran. Dibuat sebagai pertimbangan masukan di sini. Kalau kita calling dari TPI nanti setuju bahwa itu 3 bulan, kita sampaikan ke sana dari 3 bulan. Kalau malah callingnya nanti nggak boleh 1 bulan, ya kita mau nggak mau harus mengikuti itu. Yang kedua masalah baby, tadi sudah saya sampaikan, dilarang, jangan main-main. Itu. Yang kedua, bisa membuat rantai makanan yang terputus, ikan yang bisa dijaga. Saya sarankan untuk kearifan lokal bisa digunakan, dikembalikan kembali bahwa jaring harus berapa senti, terus rantai makanan terjaga, insya Allah nanti lambat laun itu ikan akan kembali lagi. Ya, kita tidak merasa melah, juga kita tahu ikan di mana, dan juga itu ya namanya kita mencari rezeki, pas musimnya ya rezekinya, pas nggak ada ya mungkin rezekinya begitu, mungkin insya Allah itu lain lagi. Kalau kita tetap berusaha, insya Allah ya manggil ke bawah lah. Baik, tidak Pak Dede ya. Tambahan sedikit Pak. Boleh. Ya. Soalnya kan mungkin kebijakan dinas itu nyangkutnya secara umum kan Pak. Jadi nelayan itu kan nggak sama gitu Pak. Memang kalau untuk 1 bulan buat nyirang itu cukup kan mungkin bakop itu. Kalau bagi saya kan nggak cukup kan. Kan kalau lagi musim kemarau gitu ya. Enggak, paru-paru kecil. Nah, cuma kalau 1 hari juga saya kan kalau musim ikan nyampe 90 liter begitu. Jadi kadang-kadang main di kerang ya. Iya, jadi soalnya kebijakan itu harus ada naskahnya gitu Pak, mungkinnya itu. Jadi kalau untuk nyirang bisa untuk 1 bulan kan lama gitu. Kalau saya itu kan nggak sanggup kalau 1 bulan gitu, nggak nyampe ke kuota tanah, sedangkan kuota tanah kan sama gitu Pak. Itu saya itu Bapak cuma 2 aja. mungkin itu hanya harus dikaji. Ini Pak Dede, waktu pertama kebijakannya itu isi tangki itu berapa nggak salah itu, makanya dikasih 1 tangki 35 itu, sekali 35. Padahal kita sekali ke tengah 2 tangkinya, 35 kali 3, 100-an lah, atau ditambah per hari 100 segitunya. Nanti kami usulkan Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada jawabannya. Sekarang juga saya mau berhubungi sama dinas. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Nah, ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penambahan surat dari Pak Dede berkaitan tentang masalah BBM. Ini Pak Dede, seharusnya kita itu harus dari awal itu kita nelayan dari para ini. Seharusnya kita sudah dibentuk untuk mengajukan Pertamina. Itu kalau yang berjalan. Nah ini kita bagaimana cara solusinya? Ini untuk kita setiap TPI atau setiap ini kita mengajukan mengadakan Pertamina ini untuk salah saya misalnya. Yang tadi yang disebut Pak Dede masalah untuk penambahan atau kekurangan kita ke pom bensin atau bensin kalau ada kekurangan. Nah ini pengalaman saya Pak Dede. Coba ini kan ada bentuk koperasi. Dua bentuk koperasi di sini. Nah ini keluaran ini untuk mengajukan untuk penambahan. Kalau misalkan ini langsung oleh Pak Anang langsung ke Dinas Kelautan, kalau tidak ada dasar tidak akan dilayani. Nah, kemungkinan ini ada bentuk koperasi di kita di sini di Bojong Sarawina. Coba semua nelayan itu kita bikin dasar dulu untuk meminta penambahan kuota atau perpanjangan bakor. Misalkan kita melakukan ini 1 hari berapa
misalnya itu kita masukkan ini siapa misalkan yang menentukan di sini, kita melalui wadahnya adalah koperasi, dan nanti koperasi ini mengajukan ke dinas kelautan. Ini siapa yang berangkat ke sana? Tuh, ini bentuk berjalan waktu di Cirebon, waktu di Indramayu. Nah, dari itu membentuk koperasi. Nah, nanti dari koperasi ini siapa-siapa dari ini. Misalkan satu Pak Dede nelayan batu karas dengan kapal ini satu harga habis sekian. Nanti ini dasarnya bikin tertulis. Kalau misalkan disarankan nilai oleh Pak Anal, Pak Wino, ke Dinas Kelautan, oh betul bukan. Tapi kalau ada dasarnya untuk penambahan BPM, kemana ke Dinas Kelautan itu dasarnya dari nelayan ke koperasi, tidak nanti diajukan ke Dinas Kelautan. Kalau dia udah dibentuk di Bojong sekali di Batu Karas, koperasi. Nanti ada dasarnya loh, ada dasarnya. Untuk satu perpanjangan masalah bakor, kedua untuk penambahan kuota. Itu mungkin udah ngerti pada deh. Yang ngerti. Nah itu, silakan bentuk dulu nih siapa. Ini nelayan Batu Karas ini berapa puluh sih yang ada sini, bikinlah dasarnya gambar itu nama. Nelayan mana itu ada deh. Nah, kalau tidak ada dasar mungkin loh ini dari mana? Kalau saya nilainya untuk dasar kami nih pada. Nah, nanti dari kawan nanti dari koperasi nanti apa siapa yang kecelakaan apa melalui bakas dari air nanti mau untuk masih ke dasarnya itu nanti ada tembusan dari dinas kelautan seperti itu. Nah, yang kedua masalah PPL izin kalau PPL ini kita kan udah paham ya, udah yakin semua tidak bisa mata kecil itu cuma risiko itu pengen risiko gitu kan. Jadi kata kawan Pak Dede ini di belakangnya itu ada siapa ya, kita kan harus dipatok ya ini masyarakat kali ini ya sampai terjadi kita ingin tangkap di bakunya. Nah, saya minta nih kebetulan ada saya ada hasil nanti kalau ada informasi seperti itu yuk kita sama-sama mungkin untuk penambahan mungkin saya kembali lagi ke awal nanti dasarnya Pak Dede harus ada dasarnya untuk pengajuan satu untuk barcode, dua untuk penambahan BPM. Ditunggu silakan mungkin kalau udah ada koperasi untuk koperasi silakan seperti itu Pak untuk yang membeli kami Pak mungkin ada mengerti Pak Dede? Ngerti ya? Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Dede mungkin bisa dipahami Pak Dede. Alhamdulillah. Yang paling utama kalau dari Sakbima seperti ini Pak Dede, jangan sampai Pak Dede membeli BBM bahwa tidak dilayani. Siapa Pak Aing? Pak Aing jangan sampai. Akhir kemarin kegiatan kalau nggak salah di Langkap Lancah. Ya. Itu mungkin Pak Suparman, insya Allah kita dibatasi untuk masih banyak yang belum mendapat ya. Ya, terima kasih Pak Kadus, semoga puas. Juga kami ingin menambahkan ya Pak Kadus bahwa untuk sertifikat itu memang betul gratis Pak. Cuma untuk di Perhub Kabupaten Pangandaran ini ditentukan 150.000 itu untuk patok, untuk sertifikat materai dan akomodasi dari para petugas itu Pak. Jadi kalau dari pemerintah betul gratis itu Pak. Betul. Ya, ya. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Muhammad Pak. Kebetulan saya selaku pengurus koperasi di Batu Karas. Ade Muhammad. Masalah bensin tadi udah dibahas. Masalah jenis besar udah. Mungkin yang akan saya mungkin pertanyakan adalah masalah peraturan daerah kan sekarang sudah sosialisasi kemarin sama dinas mengenai pengelolaan badan ikan. Tapi kadang-kadang saya suka bingung untuk menindaklanjuti mengenai peraturan daerah itu. Jadi kadang-kadang peraturan daerah pelaksanaannya kadang begitu lah. Padahal kalau secara teorinya itu mendukung sekali supaya transaksi ikan lebih tertib di pelelangan. Dan kalau di pelelangan kan ada duitnya masuk ke pemerintah. Itu mungkin supaya
mungkin bapak-bapak ini selaku penegak hukum untuk menegakkan katanya gitu kan, supaya benar-benar mungkin kami yang selaku koperasi itu yang mengelola pelelangan itu nggak merasa bingung. Ada dukungan lah gitu, secara moral secara hukum. Itu mungkin yang pertama kan. Terus yang kedua, mungkin yang seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun ini di laut itu sering cuaca yang tidak menentu gitu Pak. Cuaca tidak menentu, cuaca baik ikannya susah, sehingga mungkin ada semacam solusi lah. Banyak ada beberapa nelayan di samping nangkap ikan dia budidaya ikan Pak. Budidaya ikan di sebelah sana Pak. Ada istilahnya, ada yang harim sungai tadinya, ada yang TN gitu kan, banyak kolam-kolam itu. Sekarang kalau dulu yang nambah kolam itu kan kadang orang jauh Pak, PT. Kalau sekarang masyarakat nelayan banyak yang kecil di sini. Tapi ada yang sangat disayangkan menurut saya Pak, yaitu pernah kejadian karena itunya itu setahu kami tanah itu kan HGU sama Pak Yudi, hak guna usaha. Tapi menurut informasi dari orang yang bukan dipercaya gitu lah, dari Pak Guru, jadi HGU itu udah habis masa waktunya. Dan selama HGU itu dikontrak 35 tahun oleh Pak Yudi, tanah tersebut tidak ada apa-apain Pak. Jangan nanam kelapa masyarakat, yang apa masyarakat gitu. Ada juga mungkin di dalam mana yang dibangun ada. Saya pernah baca-baca juga di situ di internet. Katanya kalau HGU selama 35 tahun tidak diapa-apain oleh yang HGU, tidak bisa diperpanjang. Tapi sekarang katanya ada informasi tetap dari pihak politik dengan keuntungan ini ingin memperpanjang hal tersebut. Sampai-sampai yang menekan, katanya ada penekanan lah untuk menandatangan. Jadi Pak Kadesnya nggak mau menandatangan Pak untuk HGU. Lebih baik dikelola oleh masyarakat gitu. Jadi itu mungkin yang membuat ada sedikit resah. Padahal terus terang budidaya ikan itu cukup bagus Pak. Dikala mungkin kalau musim setahun itu cuma 3 bulan, 4 bulan musim ikan, kesannya itu nggak ada ikan. Ya mungkin ada masyarakat banyak nelayan yang budidaya nilam, budidaya ular, gitu, mempertahankan ekonomi gitulah istilah. Kalau peraturan daerah itu penegaknya Satpol PP. Kalau kami pengawal, bukan penegak. Artinya ini yang saya rasakan sendiri, ya. Dan termasuk penanganan salah satu pelanggaran perda kemarin, Satpol PP itu didampingi oleh kami. Karena kalau namanya penegak dengan pengawal sangat berbeda tugas dan fungsinya. Gitu. Tapi tidak masalah kalau masalah ini harus dimasukkan ke penegaknya, insya Allah kami akan sampaikan. Utamanya saya yang akan menyampaikannya kalau masalah ini, karena masih sekarang juga komunikasi masih intens dengan pihak Satpol PP. Kemudian masalah pelelangan ikan ini perdanya di Perda mana Pangandaran apa Perda Ciamis sudah ada ya? Nah, sudah ada yang baru. Satpol PP Pangandaran belum punya penyidik pegawai negeri sipil, belum punya PPNS. Karena setiap instansi yang diberikan kewenangan oleh peraturan, terutama ya Satpol PP, Dishub, Polisi Kehutanan, itu harus ada penyidik pegawai negeri sipilnya ketika menangani perkara yang bersangkutan dengan tugas dan fungsinya. Tapi dibatasi kewenangannya, tidak bisa menahan. Kemudian penyidikannya pun ketika sudah menjadi berkas itu harus diantar surat pengantar oleh Korwas PPNS, yaitu dari kepolisian. Menyita surat penyitaannya dari kepolisian untuk memohon penetapan penyitaannya di pengadilan negeri. Jadi PPNS ini penyidik pegawai negeri sipil tidak full sesuai dengan ketentuan KUHP sebagaimana penyidik lainnya.
Jadi ada kewenangan-kewenangan yang dibatasi. Berita acaranya harus berita acara cepat. Bukan ada berita acara singkat, berita acara cepat, berita acara biasa. Mungkin yang sudah pernah mengecam S1 di hukum, apa ini, paham ya? Nah, ini Pak, masalah tadi pelelangan ikan itu, apalagi yang diatur oleh Perda, ini kewenangan penegakannya adalah Satpol PP. Tapi nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua masalah HGU ya, HGU tambak kolam. Tadinya masyarakat ini ingin mempergunakan gitu kan, intinya lagi pergunakan. Tetapi ada orang yang ingin memperpanjang HGU-nya. Ini siapa Pak? Pak Anang Makassar kita. Sebenarnya bukan bidangnya, tapi karena kita sedikit sharing aja lah gitu, harus kita makan bareng-bareng. Jadi memang aturannya demikian, undang-undang agraria terbaru itu selama hak guna usaha tiap tahun harus melaporkan hasil usaha, perkembangan usahanya. Itu satu. Kedua, bila mana itu sekian tahun tidak bisa melaporkan penggunaan hak guna usahanya, itu tanah itu akan dikembalikan lagi ke pemerintah atau ke negara dan ATM. Tidak serta-merta HGU tidak berjalan langsung matok-matok sorangan, tetap harus diatur oleh negara. Itu seperti itu Pak. Tentang HGU nanti silakan. Kalau misalnya di sini memang ada terjadi harit yang dibangun, contohnya Aston itu udah SHM. Saya juga bingung, ya harit bisa jadi SHM. Ternyata enggak, saya informasi itu, jadi si penggarap pun juga nggak tahu bahwa mereka itu mengajukan. Contoh lah, itu kalau nggak salah 3 orang penggarapnya. Hari ini digarap untuk ditanami kelapa, disadap dan begitu. Nah, tahu-tahu ada yang memiliki dasarnya penjualan dari penggarap. Dari penggarap meregistrasikan, meregistrasikan tanah itu untuk jadi SHM. Makanya itu ada SHM. Karena SHM itu ketentuan hukum mengikat, sah yang orang BPN. Kalau mau ya seperti itu ya. Siapa yang memiliki atau mereka mengajukan gugatan seperti yang terjadi di tanah Gria Elok. Bisa punya hak untuk di situ. Tanah negara itu bisa sewa, bisa bagi hasil. Satu lagi Pak, sewa bagi hasil kerjasama. Dari kata mengucapkan terima kasih kami dari jajaran Satuan Polres Pangandaran atas kesudian bapak-bapak yang sudah hadir di TPI Sanghyang Kalang, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana saya membawakan acara di kegiatan Jumat Curhat ini ada kesalahan dan kehilapan. Itu dari diri saya, benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Indonesia 1 TV. 1 untuk Indonesia.